Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba menjawab dua komentar menarik. Yang satu berkaitan dengan pakaian dinas Korpri, kemudian yang satunya lagi berkaitan dengan BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, setidaknya pertanyaan seperti ini. Bang, apakah seorang P3K berhak memakai pakaian dinas Korpri di tanggal 17 dan di hari-hari besar gitu ya? Jadi sebenarnya saya sudah sempat membahas berkaitan dengan pakaian dinas ini. Dulu ada berita bahwa seorang guru pakaian dinasnya dibedakan antara PNS dan P3K. Kemudian di tanggal 13 Juni 2022 akhirnya keluar aturan yang menegaskan bahwa P3K termasuk bagian dari ASN yang masuk di dalam Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Dan surat edaran ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tentunya menjawab terkait dengan keraguan apakah P3K berhak memakai Korpri atau tidak. Jadi menurut surat edaran ini P3K berhak memakai Korpri ya. Dikeluarkan tanggal 13 Juni 2022 tentang pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi ASN yang bekerja di instansi daerah. Teman-teman bisa cari sendiri surat tersebut ya. Jadi jawabannya jelas bahwa P3K berhak memakai Korpri sama dengan ASN. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu berkaitan dengan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Jadi setidaknya pertanyaannya seperti ini. Bang, jika seorang suami dan istri sama-sama diterima sebagai P3K, apakah suami dan istri ini keduanya dipotong gajinya, gaji dan tunjangannya dipotong untuk BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, atau bisa hanya suaminya saja atau hanya istrinya saja? Dan ini menurut pengalaman saya dan sepengetahuan saya ya. Jadi keduanya tetap dipotong, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kalau untuk kesehatan, misal nih suaminya kelasnya lebih tinggi gitu ya. Suaminya kelas 1, istrinya kelas 2. Istrinya pengen ikut jadi kelas 1, otomatis kan harus ikut suaminya. Jika seperti itu saja sudah ikut suaminya, gaji istrinya ini tetap dipotong untuk BPJS kesehatan. Karena itu sudah sebagai aturan gitu ya. Sudah jadi aturan bahwa seluruh pekerja penerima upah harus masuk sebagai anggota BPJS kesehatan. Walaupun seorang istri ini sudah ikut dibayarin oleh suami misal gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Tapi jika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa tanyakan langsung ke pihak BPJS kesehatannya. Jadi menurut saya tetap dipotong keduanya. Istri dan suami tetap dipotong. Walaupun misal seorang istri ikut dibayarin suami, tapi dua-duanya ikut dipotong. Apalagi untuk BPJS ketenagakerjaan. Karena BPJS ketenagakerjaan ini kan nantinya itu bisa diambil gitu ya. Untuk seorang P3K dapatnya kan JHT ya, setahu saya, jaminan hari tua. Nanti jika teman-teman sudah memasuki usia pensiun, sudah tidak bekerja lagi sebagai P3K, JHT ini bisa diambil. Atau jika teman-teman mengundurkan diri atau kontraknya sudah selesai gitu ya. Misal teman-teman kontrak 5 tahun, kemudian teman-teman tidak ingin memperpanjang kontrak tersebut, otomatis JHT ini bisa diambil. Karena ini hampir sama seperti tabungan ya, jadi otomatis suami dan istri sama-sama dipotong. Tidak bisa memilih hanya satu, hanya suami saja yang dipotong, istrinya tidak bisa. Jadi keduanya harus dipotong sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan untuk nantinya bisa mendapatkan JHT atau jaminan hari tua. Jadi mungkin itu jawaban dari saya berkaitan dengan pakaian dinas Korpri dan BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bagi teman-teman yang masih ragu berkaitan dengan dua hal ini, teman-teman bisa cari sendiri. Untuk yang pakaian dinas Korpri, teman-teman bisa cari surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 13 Juni 2022 perihal pakaian dinas Korpri bagi
ASN yang bekerja di instansi daerah. Kemudian bagi teman-teman yang masih ragu terkait dengan BPJS, pemotongan untuk BPJS, teman-teman bisa datang sendiri ke kantor BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.